Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Ikhwan wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan rahmatnya yang terus dicurahkan kepada kita sehingga kita bisa hadir bermuajahah bertemu di tempat yang mulia ini adalah dalam rangka mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dan berusaha untuk memperbaiki diri, memperbaiki amal, memperbaiki apa yang mungkin terlewat dari kehidupan kita sebelumnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan dan memberikan kepada kita taufik untuk terus mengamalkan apa yang telah kita ilmui, apa yang kita pelajari, apa yang kita kaji. Kita akan membahas lanjutan dari syarah atau penjelasan dari hadis yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawi sampai di hadis ke-30. Imam Nawawi mengatakan hadis yang ke-30, ya, An Abi Tha'labah Al-Khushani Lutul bin Nashir radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah ta'ala farada faraidha fala tudayyi'uha wa hadda hududan fala ta'taduha wa harrama asya'a fala tantahibuha wa sakata an asya'a rahmatan lakum ghairu nisyanin fala tabhathu anha. Hadis hasan rawahu Daraqutni wa ghairuhu, yang artinya dari Abu Tha'labah Al-Khushani Luthum bin Nashir radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sungguhnya Allah telah mewajibkan beberapa kewajiban, maka janganlah kalian menyia-nyiakannya. Dia, yaitu Allah, telah menentukan beberapa batas ketentuan, maka jangan kalian melanggarnya. Dia, Allah Subhanahu wa taala, telah mengharamkan beberapa hal, maka janganlah kalian melanggarnya. Dan dia, Allah Subhanahu wa taala, telah mendiamkan banyak hal sebagai rahmat yang dilimpahkan kepada kalian, bukan karena Allah lupa, maka jangan kalian membahasnya. Hadis hasan riwayat Ad-Daraqutni dan lain. Hadis ini dibahas
oleh para ulama tentang derajatnya, di antaranya oleh Al-Imam Al-Mujaddid Syekh Al-Albani rahimahullah, yang mengatakan bahwa hadis ini derajatnya dhaif. Al-Hafidz Ibnu Rajab juga mengatakan hadis ini dari riwayat makhul dari Abi Tha'labah Al-Khushani, memiliki cacat, memiliki beberapa kelemahan. Salah satunya makhul ini tidak mendengar dari Abu Tha'labah, ya, Abu Mufir Ad-Dimashqi dan Abu Nu'aim Al-Hafidz dan selainnya juga berkata yang demikian sama. Syekh Al-Albani juga mengatakan jika benar makhul mendengar dari Abu Tha'labah, maka tidak benar dia mendengar hadis ini darinya, karena dia seorang mudallis, ya, dan dia telah mengatakan an darinya. Ini pembahasan para ulama tentang, ya, alasan dan bahasan ilmiah dalam bidang ilmu hadis, yang kesimpulannya bahwa hadis ini lemah, tetapi di sana ada hadis yang derajatnya jauh lebih baik yang bisa kita ambil, ya, yang bisa kita jadikan sandaran yang akan kita baca, ya, yang isi dan maknanya sama, tidak jauh berbeda. Saya akan bacakan hadis yang lain yang semakna dengan hadis yang sudah kita baca, yaitu dari sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ahallallahu fi kitabihi fahuwa halalun, wa ma harrama fahuwa haramun, wa ma sakata anhu fahuwa afun. Faqbalu minallahi afiyatahu, fa innallaha lam yakun liyansa syai'an." Thumma tala hadhil ayah, wa ma kana rabbuka nasiya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar dalam Al-Bahruz Zakhar Al-Ma'ruf di Musnad Al-Bazzar, dalam Musnad Al-Bazzar. Diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, Imam Al-Baihaqi, dengan sanadnya hasan, rawinya thiqah. Dihasankan juga oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Ghayatul Maram fi takhriji ahaditsul halal wal haram. Ya, ini hadis yang bisa dijadikan, ya, sandaran karena hadisnya hasan. Saya ulangi lagi. Nabi bersabda, apa saja yang Allah halalkan dalam kitabnya, maka hal itu halal. Dan apa saja yang diharamkan, maka itu haram. Sedangkan apa yang Allah diamkan, maka itu dibolehkan. Terimalah, ya, dari Allah kemaafannya itu, karena sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak akan lupa sedikit pun. Kemudian Nabi SAW membacakan ayat, wa ma kana rabbuka nasiya, dan Rabbmu tidak akan lupa. Quran surat Maryam ayat 64. Baik, hadis ini adalah diantara Jawami'ul Kalim. Jawami'ul Kalim adalah sesuatu yang dianugerahkan kepada lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi bisa mengeluarkan, ya, kalimat-kalimat yang singkat tetapi padat dan kaya makna serta banyak faedahnya dan banyak pelajarannya. Jadi beliau berbicara singkat tapi mengena. Jadi Nabi bisa memberikan perkataan yang singkat tapi bisa memberikan, ya, makna atau faedah atau ibrah
hadis-hadis Nabi tidak ada satu hadis pun yang ketika ya berdiri sendiri yang lebih mencakup dasar-dasar dan cabang-cabang agama daripada hadis ini. Jadi hadis ini mencakup ya dasar-dasar pokok-pokok agama. Demikian juga cabang-cabangnya. Ya. Nabi dalam hadis ini membagi hukum menjadi 4. Ada yang fardu, ya, fardu itu wajib. Kemudian haram. Kemudian ada hudud dan yang didiamkan. Di dalam hadis tadi disebutkan ada beberapa hukum, yaitu fardu. Fardu adalah perkara-perkara yang diwajibkan. Haram, perkara-perkara yang syariat menyuruh untuk meninggalkan. Hudud adalah perkara-perkara penjelasan tentang hukuman. Kemudian ada perkara-perkara yang didiamkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk rukhsah, sebagai bentuk keringanan, ya, dibolehkan untuk seorang itu melakukannya. Ibnu Sam'ani mengatakan barang siapa mengamalkan hadis ini maka dia akan memperoleh pahala dan dia akan selamat dari siksa. Karena seorang yang melakukan kewajiban, menjauhi yang haram, kemudian berhenti pada batas-batas Allah, hudud, batasan-batasan Allah, dan tidak mencari apa-apa yang tersembunyi, maka dia telah meraih semua keutamaan, memenuhi semua hak agama, karena syariat tidak akan keluar dari macam hukum yang disebutkan dalam hadis tadi. Jadi 4 tadi: kewajiban, sesuatu yang diharamkan, hudud, ya batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala, tilka hududullah, yang nanti akan kita bahas. Batasan Allah Subhanahu wa taala, ya, yaitu hudud had, hukuman-hukuman bagi orang-orang yang melanggar hudud namanya. Kemudian terakhir adalah perkara yang didiamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya dibolehkan. Dan kita tidak terlalu mendalam dalam membahasnya. Baik, yang pertama, poin pertama, wajib menjaga perkara yang fardu dan wajib. Fardu atau wajib itu adalah istilah yang sama. Ma'amara bihi syari'u ala wajhil ilzam. Arti wajib atau fardu adalah apa yang diperintahkan syariat atas dasar keharusan. Ala wajhil ilzam. Ini pengertian daripada wajib atau fardu. Masuk dalam pembahasan al-ahkam. Al-ahkam taklifiyah syar'iyyah dan al-ahkam wad'iyah. Ya, al-ahkam taklifiyah syar'iyyah ada 5: wajib, mandub, haram, makruh, sama satu lagi adalah mubah. Ya. Wajib atau fardu adalah perkara yang diperintahkan syariat atas dasar keharusan. Mandub atau sunnah, ya, perkara yang diperintahkan syariat tapi tidak atas dasar keharusan. Kemudian ada haram, perkara yang diperintahkan syariat untuk meninggalkannya atas dasar keharusan. Kemudian makruh, perkara yang diperintahkan oleh syariat untuk meninggalkannya tidak atas dasar keharusan. Yang mubah itu tidak ada kaitannya dengan perintah atau larangan. Ya, silakan mubah. Ya, mubah. Ini al-ahkam taklifiyah syar'iyyah. Ada al-ahkam wad'iyah. Wad'iyah itu dibagi menjadi 2, sahih dan fasid. Sah atau rusak. Itu pembahasan masalah hukum, ya. Pembahasan tentang masalah hukum.
Baik. Ibadah fardu adalah ibadah yang difardukan atas hamba-hambanya dan mewajibkan mereka untuk mengerjakannya. Perkara-perkara fardu, amalan-amalan fardu seperti apa? Sholat 5 waktu, zakat mal, zakat fitr, puasa di bulan Ramadan, dan haji. Ya, aqimus shalah, atuz zakat. Allah mengatakan tegakkan sholat dan bayarkan zakat, tunaikan zakat. Ya. Kemudian puasa, kutiba ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum usyar kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, telah diwajibkan atas kalian puasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Adapun haji, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Walillahi 'alan nas, Allah mengatakan, dan ya, wajib atas manusia berhaji ke Baitullah bagi mereka yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Fardu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan hal ini, nanti akan kita bahas hadisnya di hadis yang ke-38. Saya akan bacakan ya tentang sifat wali-wali Allah Subhanahu wa taala dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini hadis qudsi, man 'ada li waliyan faqad adantuhu bil harb. Allah mengatakan, Allah berfirman, barang siapa yang memusuhi waliku, maka sungguh aku telah mengumumkan perang ya terhadapnya. Wa ma taqarraba 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alaihi. Dan tidaklah seorang hambaku itu bertaqarrub ya, mendekatkan diri kepadaku yang jauh lebih saya cintai amal tersebut daripada amalan-amalan yang difardukan, yang diwajibkan atas. Jadi Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi ini mengatakan bahwa tidak ada satu amalan yang lebih aku cintai, tidak ada satu amalan yang paling aku cintai kecuali amalan yang dikerjakan yang sifatnya wajib. Ya, amalan wajib itu jika dikerjakan oleh seorang hamba, maka Allah sangat senang, Allah sangat cinta. Jadi antara sifat wali-wali Allah, dia tidak meninggalkan perkara yang wajib. Sebagaimana dalam surat Yunus ya, dalam surat Yunus ya, Allah mengatakan, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Surat Yunus 62-63. Di mana Allah mengatakan, ketahuilah bahwa wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut pada mereka, tidak ada rasa sedih pada mereka. Ya, alladzina amanu, orang atau wali Allah itu mereka yang beriman dan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa di antara sifat wali-wali Allah, nanti akan kita bahas insyaallah. Ada waktunya. Ada waktunya. Gitu. Ini perkara-perkara wajib, amalan-amalan wajib ya, itu sangat Allah cinta. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba. Di antara sifat atau ciri wali Allah yang lain adalah senantiasa hambaku itu akan bertaqarrub, mendekatkan diri kepadaku dengan perkara-perkara yang sunnah sampai aku mencintainya. Fa idza ahbabtuhu, dan ya, jika aku mencintainya, ini sifat orang yang dicintai oleh Allah, Habibullah. Fa idza ahbabtuhu, dan jika aku sudah mencintainya, kuntu sam'a, maka aku akan menjadi pendengarannya yang digunakan untuk mendengar. Wa basarahu, akan menjadi penglihatan yang ia alladzi yubsiru bihi, yang digunakan untuk mendengar. Wa yadah, dan aku akan menjadi ya
tangannya alat yang tisunya yang digunakan untuk memegang, memegang atau menggunakan tangan tersebut. Warijlahu, dan aku akan menjadi kakinya alat yang sibiha, yang dengannya dia melangkahkannya. Wa in sa'alani la'utiyanna, kalau wali Allah itu meminta kepadaku, aku akan memberikannya apa yang menjadi permintaannya. Wala in ista'adzani la'u'idzanna, dan jika wali Allah Subhanahu wa taala, waliku itu meminta perlindungan kepadaku, sungguh aku akan memberikan kepadanya perlindungan untuknya. Rawahul, hadis riwayat Imam Bukhari. Ya. Di perkara-perkara yang wajib, perkara-perkara yang fardu itu tidak boleh ditinggal. Tidak boleh ditinggal, karena ini adalah sesuatu yang tidak diperkenankan untuk ditinggalkan. Kalau ditinggal namanya wajib. Jika diamalkan mendapatkan pahala, jika ditinggal mendapat dosa. Ini diantara makna atau definisi wajib. Satu amalan yang jika diamalkan mendapat pahala, jika ditinggal mendapat dosa. Jangan tertipu kalau ada yang mengaku wali Allah Subhanahu wa taala, dia sudah terbebas dari kewajiban. Kewajiban. Jangan sampai tertipu. Justru wali Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yunus ayat 62-63 adalah alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka punya sifat apa? Iman, dan punya sifat apa? Takwa. Apa makna iman? Iman itu al-qawlu al-i'tiqadu bil arkan. I'tiqad, berkeyakinan dalam hati. Wal qawlu bil lisan, mengatakan dengan lisan. Wal amalu, yang pertama al-i'tiqadu bil jinan, i'tiqad dengan hati. Al-qawlu bil lisan, mengatakan dengan lisan. Wal amalu bil arkan, mengamalkan dengan anggota badan. Yazidu bi ta'atir rahman, dan bertambah dengan mentaati ar-Rahman Allah Subhanahu wa taala. Wa yanqusu bi ta'ati syaitan, iman itu berkurang dengan mentaati syaitan. Itu iman. Takwa, apa yang dimaksud dengan takwa? Anta'amala bi ta'atillah ala nurin min Allah, tarju thawab Allah, engkau melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di atas ilmu cahaya Allah Subhanahu wa taala, engkau mengharapkan pahala dari Allah. Wa anta tuka ma'siyat Allah, engkau meninggalkan maksiat Allah Subhanahu wa taala ala nurin min Allah, di atas cahaya ilmu dari Allah. Takhafu iqab Allah, engkau takut akan siksa Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah sifat wali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat yang lain dalam hadis tadi nomor 38, nanti akan kita bahas insyaallah pada hadis yang ke-38, bahwa wa ma yataqarrabu alayya abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaratuhu alayhi, yaitu seorang hamba, seorang hambaku akan selalu bertaqarrub kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai, yaitu daripada amal-amal yang diwajibkan atasnya. Itu sifat-sifat wali Allah, dia tidak pernah meninggalkan kewajiban yang Allah wajibkan. Wajib ada dua, wajib ain, wajib kifayah. Fardu ain, fardu kifayah. Fardu ain itu adalah kewajiban untuk pribadi-pribadi seorang muslimah masing-masing, tidak bisa diwakilkan. Tidak bisa diwakilkan. Seperti apa? Sholat 5 waktu, zakat, puasa, haji. Ini hukumnya fardu ain. Adapun fardu kifayah adalah kewajiban yang cukup dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Jika sudah dilakukan sebagian kaum muslimin, maka gugur kewajiban orang yang lain, gugur yang lain tidak. Mengapa tidak melakukannya? Karena namanya juga fardu kifayah, seperti sholat jenazah, amar ma'ruf nahi mungkar yang sifatnya itu hanya dilakukan oleh orang-orang seperti ustaz, dai, amar ma'ruf nahi mungkar.
faraid, ilmu-ilmu waris, ilmu-ilmu yang agak pelik. Ya, adapun ilmu-ilmu seperti sholat, seperti wudhu, ini adalah perkara yang harus diilmui bagi setiap muslim karena memang dia melakukannya setiap hari. Fardu. Kemudian poin yang kedua, ya, poin yang pertama tadi tentang apa? Tentang wajib menjaga perkara-perkara yang fardu dan wajib. Wajib menjaga perkara yang fardu dan wajib. Poin yang kedua, memegang teguh batas-batas Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu hudud. Tilka hududullah fala ta'taduha wa may yata'adda hududallah fa ulaika humuz zalimun. Ya, Allah mengatakan dalam surat Al-Baqarah 229, tilka hududullah, itulah hududullah, hukum-hukum Allah, batasan-batasan Allah. Fala ta'taduha, jangan kamu melanggarnya. Wa may yata'adda hududallah, barang siapa yang melanggar hukum Allah, batasan Allah, fa ulaika humuz zalimun, maka mereka adalah orang-orang yang zalim. Ya, maka mereka adalah orang-orang yang zalim. Jadi harus dilaksanakan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala kepada siapa saja. Kepada siapa saja. Ya. Sampai Nabi SAW mengatakan, lau anna Fatimata binti Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Sungguh seandainya Fatimah putri Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mencuri, aku akan memotong tangannya. Semua ya berhak untuk mendapatkan ya hak-haknya. Jika ada yang diambil atau dizalimi, bagi yang berbuat zalim, ya dia juga berhak untuk mendapatkan hukuman, tidak tebang pilih, ya tumpul ke bawah ke atas, tumpul ke atas, tajam ke bawah, gitu ya, istilahnya. Tidak tebang pilih. Jadi kita harus memegang teguh hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala berlaku untuk siapa saja yang melanggarnya. Minum khamr misalnya, dicambuk, diderang, ya, ya. Umar bin Khattab beristihad sampai 80 kali cambuk. Ya. Demikian jika ada yang berzina, kalau sudah menikah dia dirajam, kalau belum menikah dia dicambuk. Ini diantara hudud hukuman-hukuman Allah Subhanahu wa ta'ala yang mesti ditegakkan. Siapa yang menegakkan? Tentunya ulil amri, tentunya orang-orang yang berwenang, yaitu sultan, yaitu imam, pemerintah atau penguasa secara resmi. Tidak boleh masing-masing orang menegakkannya. Yang ketiga, larangan mendekati dan mengerjakan yang haram. Larangan mendekati dan mengerjakan yang haram. Perkara yang haram adalah perkara yang syariat itu memerintahkan untuk meninggalkan. Untuk meninggalkan. Banyak perkara-perkara ya yang haram yang perlu diketahui. Yang perlu diketahui. Ya. Sebagaimana perkara ma'ruf yang paling ma'ruf misalnya adalah perbuatan mengesahkan Allah tauhid, dan di sana ada sebuah kemungkaran yang paling mungkar adalah perbuatan syirik. Kita mengetahui sesuatu yang buruk, tujuannya adalah apa? Untuk kita bisa antisipasi, ya, menghindari dari sejak awal supaya tidak
Al-Quran surat Al-A'raf 33 Allah mengatakan qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighairil haqq wa an tusyriku billah ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Artinya, katakanlah Muhammad, Rabbku hanya mengharamkan segala perbuatan keji yang terlihat dan yang tersembunyi. Allah haramkan perbuatan dosa, perbuatan zalim tanpa alasan yang benar, ya. Dan Allah mengharamkan kamu untuk mempersekutukan Allah dengan sesuatu, yaitu syirik, sedangkan Dia tidak menurunkan alasan untuk itu. Dan Allah mengharamkan kamu membicarakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui, yang tidak kamu ilmui, berbicara tanpa ilmu. Al-A'raf ayat 33. Ini di antara contoh perbuatan yang Allah haramkan, ya. Al-fawahish, perbuatan keji, ya. Di antara perbuatan keji adalah perbuatan zina. Wala taqrabu zina innahu kana fahisha. Innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Jangan dekati zina. Sungguhnya zina itu adalah perbuatan yang fahisha, perbuatan yang keji. Wa sa'a sabila, dan perbuatan yang buruk, ya, jalan yang buruk. Dalam hadis yang lain misalnya, perbuatan yang haram adalah orang yang minum khamr. Kemudian orang yang melakukan yang haram misalnya membunuh, ya, mengambil harta tanpa hak, merampok, mencuri, begal, jambret, menipu, korupsi. Ini adalah perbuatan-perbuatan yang haram, ya. Atau mengambil bunga, ya, mengambil keuntungan dalam transaksi riba. Ini adalah perbuatan zalim, ya. Dia mengerjakan perkara-perkara yang haram, ya. Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum 'alaikum haram. Nabi mengatakan, sungguh darah, harta, kehormatan kalian haram atas kalian, ya. Hadis riwayat Bukhari, Imam Muslim. Jadi kita harus betul-betul menjaga diri kita, menjaga harta kita, agar tidak terjerumus dalam perkara yang haram. Nah, semua akan ditanya, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil." Kemudian kalian akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap nikmat yang telah Allah berikan. Ya. La tazalu qadama 'abdin hatta yus'al 'an khamsin. Ya, tidak akan bergerak dua kaki anak Adam sampai ditanya tentang 5 perkara. Tentang umurnya, untuk apa dia gunakan? An umri. Untuk tentang ilmunya, untuk apa dia amalkan, ya. Jasadnya, untuk apa, ya, atau keletihannya, untuk apa dia gunakan. Kemudian yang keempat dan kelima itu tentang hartanya. Tentang hartanya 2 pertanyaan. Dari mana? Min aina kasabahu? Dari mana dia dapatkan? Dari halal atau haram? Wa fima anfaqahu? Dan untuk apa dibelanjakan, dikeluarkan hartanya? Untuk perkara yang halal atau perkara yang haram. Jadi hati-hati, ya, tentang bab zalim ini, bahaya. Karena Nabi juga mengatakan, babani mu'ajjalani uqubatuhu fid dunya al-baghi wal. 2 dosa besar yang akan dipercepat siksanya di dunia, yaitu dosa durhaka kepada orang tua dan dosa al-baghi, kezaliman. Yang zalim, al-zulmu dzulumatun yaumil qiyamah. Nabi mengatakan kezaliman itu adalah kegelapan di hari kiamat. Ya, hati-hati terhadap perkara-perkara yang haram. Perkara-perkara yang haram. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan dalam surat Al-Maidah 87, ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu
thayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Wahai orang beriman, jangan kamu mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan. Ya, dihalalkan Allah kepadamu. Dan jangan kamu melampaui batas. Sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Jadi, menganggap halal yang haram tidak boleh, menganggap haram sesuatu yang halal juga tidak boleh. Ya. Sesuatu yang halal tidak boleh diharamkan. Misalnya menikah, ini adalah perkara yang dihalalkan. Tidak boleh seseorang itu mengharamkan dirinya untuk tidak menikah dengan alasan supaya lebih fokus untuk ibadah. Misalnya, ini adalah perkara yang bukan termasuk dalam ajaran Islam. Makanya Nabi pernah menegur orang yang tidak mau menikah. Ya. Man raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang membenci sunnahku, di antara sunnahnya Nabi adalah menikah, falaysa minni, maka dia bukan termasuk golongan. Ya. Baik. Dan poin yang selanjutnya, yang keempat, rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Rahmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada hambanya. Ya. Tadi disebutkan bahwa ada perkara-perkara yang didiamkan oleh Allah Subhanahu wa taala rahmatan, sebagai bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa masakata anhu fahuwa afun. Barang ya, apa-apa yang didiamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah afun. Ya, satu maaf dari Allah Subhanahu wa taala, salah satu bentuk ya kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Ya, salah satu bentuk rahmatnya Allah Subhanahu wa taala yang diberikan oleh hambanya. Ya. Maka hal ini tidak wajib dan tidak terlarang juga. Jadi halal, tidak ada masalah untuk dilakukan. Jadi Rasulullah menegaskan bahwa Allah diam, yaitu tidak menyebutkan hukum itu, tidak mewajibkan, tidak menghalalkan, ya, dan mengharamkannya. Ini adalah satu bentuk kasih sayang Allah untuk hambanya. Perkara tersebut dimaafkan jika dilakukan. Jika mereka mengerjakannya, maka tidak ada kesempitan atas mereka, dan jika mereka pun meninggalkannya, maka tidak ada kesempitan pula untuk mereka. Tidak masalah. Diamnya Allah atas hal ini bukan karena lupa. Ya, diamnya Allah Subhanahu wa taala di sini bukan karena Allah lupa. Allah itu tidak mempunyai sifat lupa. Wa ma kana rabbuka nasiya. Surat Maryam 64. Dan Rabbmu itu tidak mempunyai sifat lupa. Ya. Qala ilmuha 'inda rabbi fi kitab la yadhillu rabbi wa la yansa. Dalam surat Toha 52. Dia Musa menjawab, pengetahuan tentang itu ada pada Rabbku di dalam sebuah kitab lauh mahfuz, dan Rabbku tidak akan salah, dan Rabbku tidak akan pernah lupa. Toha ayat 50. Ya, kemudian poin selanjutnya, larangan untuk banyak bertanya. Larangan untuk banyak bertanya. Ya, dipahami bahwa larangan yang disebutkan dalam hadis adalah larangan banyak bertanya, mencari-cari di masa Nabi secara khusus, karena mencari-cari dan bertanya tentang hal ya, yang tidak disebutkan menjadi sebab timbulnya pemberatan dalam kewajiban dan pemberatan dalam pengharaman. Allah mengatakan dalam surat Al-Maidah ayat 101, ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukkum wa in tas'alu anha hina yunazzalul qur'anu tubdalakum afallahu anha wallahu ghafurur halim. Wahai orang beriman, jangan kamu menanyakan kepada nabimu hal yang jika diterangkan kepadamu justru menyusahkan kamu.
Jika kamu menanyakan ketika Al-Quran sedang diturunkan, niscaya akan diterangkan kepadamu. Allah telah memaafkan kamu tentang hal itu dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun. Ini teguran supaya tidak banyak bertanya tentang perkara-perkara yang justru malah memberatkan. Justru memberatkan dirinya, dan pemahamannya, ilmunya, dan bahkan mungkin bisa membuat seorang itu malah tersesat. Misalnya perkara-perkara yang gaib, tidak perlu diperdalam, karena hanya Allah saja yang tahu masalah alam barzakh, masalah takdir, yang Allah sudah tentukan, tidak perlu memperdalamnya. Kita hanya yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menakdirkan segala sesuatu. Dan tugas kita hanyalah apa? Beramal, mencari takdir yang jauh lebih baik. Dan memang itu juga sebuah kewajiban untuk kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, mentauhidkan. Kemudian terakhir, faedah lain dari hadis, bahwa hadis ini mengandung perintah untuk melaksanakan ibadah fardu. Hadis ini juga mengandung perintah untuk berpegang teguh dengan hudud, batasan-batasan Allah. Hadis ini juga mengandung perintah untuk menjauhi perkara yang dilarang. Kemudian hadis ini juga memberikan syarat untuk tidak mencari-cari selain yang tidak mencari selain itu sebagai rahmat bagi manusia. Baik, ini yang bisa saya sampaikan. Hadis yang pendek tapi insyaallah memberikan banyak manfaat, faedah, pelajaran untuk kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ini orang yang betul-betul menjaga perkara-perkara yang sudah Allah wajibkan untuk kita, dan supaya kita bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak Allah membebani seorang itu kecuali atas kemampuannya. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala semampu kalian. Adapun perkara yang haram, wa ma nahaitukum anhu fantahu. Dan apa yang aku larang maka tinggalkan. Jika berbicara tentang hal-hal yang diharamkan, maka harus ditinggalkan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.